Tamu undangan, anak-anakku semua, seluruh para santri yang berbahagia, wabil khusus Kepala Sekolah MA Umi Maryam, Hajah Umi Maryam MPD. Alhamdulillah, walaupun keadaan takut hujan, tapi tetap bisa berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan Allah mencucurkan segala rahmatnya untuk kita semua, amin. Allahumma amin. Kalau istilah Jawa itu hujan itu namanya jawuh. Itu enggak jawuh? Jawuh atau Jawa. Jawuh, ja'a rahmatullah artinya. Dari kalimat ja'a rahmatullah artinya datanglah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema apa? Kita baca bareng-bareng. Dengan tema jadilah santri yang menteladani dan mengambil berkah kelahiran Nabi Muhammad. Kita ulang. Dalam tema jangan dibacoai ya. Jadi peringatan Maulid Nabi dengan tema jadilah santri yang menteladani dan mengambil berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untaian yang pertama tidak Ustadz uraikan secara mendetil dan lain sebagainya, karena yakin kalian semua pasti paham siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini saya akan bicara tentang mengambil berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang Allah jadikan sebagai rasul yang terakhir ya. Ini menjadi keberkahan untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Jadi seluruh dunia ini mendapat berkahnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membawa berkah yang sangat luas sekali kepada siapapun. Dalam satu riwayat diceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang di saat seorang ibu mau melahirkan susah sekali. Nah, tapi ketika Rasulullah lahir, di hari kelahiran Rasulullah mudah sekali. Nggak ngeden lagi. Tahu nggak ngeden lagi? Nggak merasa susah lagi. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kota Makkah mati bisa hidup kembali. Air yang tidak mengalir lagi bisa mengalir lagi karena berkah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih hebat lagi, kelahiran Rasulullah itu membawa keberkahan kepada seluruh umat manusia, sampai orang yang nggak taat aja diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, tahu nggak Abu Lahab? Tahu dari mana? Tahu nggak Abu Lahab?
Abu Jahal tahu. Abu Dapur lebih tahu lagi. Abu Lahab dalam satu riwayat yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga pada hari Senin di saat kelahiran Rasulullah. Abu Lahab diliburkan siksanya, mendapat remisi. Hari Senin kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab tidak disiksa, libur siksa untuk Abu Lahab di hari Senin. Karena apa? Nah, padahal Abu Lahab sudah dinas oleh Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Sudah dinas oleh Allah masuk neraka, tetapi hari Senin dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena hormat kelahiran Rasulullah. Senang kelahiran Rasulullah. Ketika Abu Lahab dalam satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Muhammad lahir dari perut Siti Aminah, ya, Abu Lahab memerintahkan, mengutus hambanya namanya Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Jadi di saat kelahiran Rasulullah, Abu Lahab biasanya menjadi raja, apapun dilayani. Pada hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Suwaibah dikirim ke rumah Siti Aminah untuk merawat, melayani Siti Aminah dan merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ngopi dibuatin, teh dibuatin, ya, makan disiapin, bobok dibobokin, ya. Semuanya dilayani. Tetapi pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah yang biasa melayani, biasa membuatkan kopi, ya, biasa nyiapin makan Abu Lahab semuanya dikerjakan sendiri. Rela untuk mengirim khadimnya atau pembantunya Suwaibah untuk merawat Siti Aminah dan merawat Muhammad yang dilahirkan oleh Siti Aminah yang sekarang menjadi idola kita, menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga cuacanya segar, ya, hujannya turun dikit-dikit. Nah, insya Allah nanti kalian semua habis kena hujan dapat berkahnya tetesan hujan. Insya Allah kalian semua sehat, ya. Semuanya sehat. Kadang-kadang kena air hujan dikit demam sakit, tetapi hari ini hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah cucuran air dari langit insya Allah menjadi obat untuk kita semua. Amin. Allahumma. Ini satu contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keberkahan pada seluruh alam. Rasulullah lahir ketika Raja Abruhah mau menghancurkan Ka'bah. Apa berkahnya? Karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun menolak kehadiran Abruhah yang akan menghancurkan Ka'bah. Hanya kecil, hanya Allah kirim burung dari neraka, yaitu namanya burung ababil, yang menghancurkan Raja Abruhah dan pasukannya hancur. Api Majusi, api yang disembah oleh orang Majusi, yang biasanya enggak pernah padam, di saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padam. Tumbuh-tumbuhan yang enggak berbuah di saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
benih-benih bunga yang ada di tumbuhan atau di pohon-pohon yang berbuah, semuanya mengeluarkan buahnya karena berkat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan ya tema ini untuk bekal kehidupan kita, untuk kehidupan seorang santri. Jadilah santri yang menteladani dan mengambil hikmah ya, dan mengambil hikmah dan berkah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, anak-anakku semua, menjadi semangat dalam menuntut ilmu. Semoga ilmunya barokah dunia akhirat ya. Semoga keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anakku semua, sedikit untean hikmah peringatan Maulid Nabi. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan doa dan pemotongan tumpeng. Karena di saat ini, di saat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kebanggaan yang besar untuk Umi ya, untuk Umi kalian semua. Nah, ya, kebetulan tanggal 29 apa? Tanggal 29 ya, apa? 9. Tanggal 29 hari kelahirannya. Nah, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Kebetulan ya, kebetulan ini bukan disengaja tapi kebetulan. Nah, kebetulan. Nah, kebetulan tanggal 29. Nah, iyalah. Ustadz inget lah, masa masa gak ingat ya? Ya pasti ingat lah. Ustadz ingat semua. Kelahiran kamu semua ini saya tahu. Ya. Cuman kadang-kadang apa? Iyalah pokoknya disitulah. Alhamdulillah apa? Besok tanggal 29 hari kelahiran Umi. Walaupun dia tidak ngomong, Abi tahu. Nah, Abi tahu. Sebetulnya apa? Umi ini buat tumpeng bukan karena kelahiran dia. Nah, cuma Nabi tahu, ya. Kemarin nggak ngomong, Umi nggak ngomong. Buat tumpeng untuk apa? Untuk guru-guru, anak-anak disuruh apa? Nyicip lah, nyicip baunya jadilah. Kalau berkahnya sama, ya, berkahnya sama, ya. Karena baunya itulah yang intisarinya itu bau itulah. Kalau dulu Mas Ustadz masih bujang ya. Waktu belum ada Umi, ya. Waktu belum bersanding dengan Umi. Waktu masih bujang Ustadz kalau kepengen ngopi, jadi kepengen ngopi tapi Ustadz tidak pengopi, tapi dengan kopi seneng. Dengan kopi seneng, cuman tidak pengopi, tidak peminum kopi enggak. Tapi dengan kopi seneng. Jadi kalau pagi-pagi pas nggak ada kegiatan, Ustadz bawa mobil jalan ke Palembang di kilometer 11. Nongkrong di situ. Nongkrong di situ dah. Ya, nongkrong di situ. Sengaja nyari tongkrongan di kilometer 11 karena sebelahnya itu pabrik kopi. Sebelahnya pabrik kopi. Jadi tanpa meminum kopi, Ustadz bisa merasakan rasa kopi itu bagaimana. Nah, bisa merasakan kopi, ya itu sama. Ini gak mungkin kalau cukup dimakan kalian semua. Tapi biar barokahnya merata, paling gak dapat baunya jadilah. Ya udah. Jadilah. Ya. Dapat barokahnya, barokahnya, ya. Barokahnya ini nanti kita doain, ya. Nanti kita doain, ya. Nah, habis kita doain, cium satu-satu. Insya Allah dapat barokah, ya. Nanti ya lihat aja jadilah.
lihat dan dapat baunya jadilah ya. Nah ini karena ada khusus yang untuk santri-santri yang lebih dari ini ya. Yang lebih dari ini ada nanti ya. Ya. Yang lebih dari tumpeng ini ada nanti untuk santri semua. Biasanya ngantri, ini enggak. Biasanya nunggu antrian, nunggu tamu. Hari ini untuk tamu kita sendiri. Tamunya tamu lokal, bukan tamu interlokal. Ya. Tamu lokal karena khusus dari Al-Muhibbin inilah ya. Biasanya ada undangan dari jauh. Ini kita khusus untuk santri-santri kita dan ada beberapa alumni yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, semoga membawa manfaat dan barokah ya. Mengingat ketika di pondok dulu ya, di pondok dulu ya. Ya. Anak-anakku semua kita doakan Umi semoga sehat ya. Semoga semakin sayang kepada kalian semua. Semoga semakin sayang kepada kalian semua. Jangan kayak Afifah. Wah Umi, jangan begitu ini. Iya Pak. Jadi barokahnya tiap hari disebut Umi. Nanti rasakan. Ustadz ini bisa jadi, padahal dulu berangkat dari Jawa merantau di Palembang itu Ustadz tidak kepengin jadi Ustadz, malah menghindari jadi Ustadz. Ternyata barokahnya guru, barokahnya kiai, barokahnya sering dipanggil, disebut kiai, dipanggil. Walaupun Ustadz hindari bagaimanapun, di sini tetap menjadi jelek-jeleknya menjadi Ustadz di betul. Ya. Itu karena barokahnya apa? Barokahnya guru, barokahnya kiai. Makanya ketika kamu dipanggil guru kamu, ya siapapun dipanggil guru kamu, disebut guru kamu itu jadi doa. Ya. Viva nyapu. Nah, misalnya, Viva bersih-bersih, kamu belum piket. Nah, ayo siapa yang piket hari ini? Awas kalau enggak dibuang. Nah, ini bentuk doa untuk kalian, biar kalian bersih dari sampah, bersih dari penyakit, bersih dari kotoran. Ya. Karena apa? Kamu disebut-sebut, sering dipanggil itu bukti cinta dan kasih sayang seorang guru. Iya, bukti cinta dan kasih sayangnya untuk kamu semua. Itu bersyukurlah kamu. Ya. Makanya kalau perlu belum dipanggil sudah melakukan. Nah, kalau tahu piket belum dipanggil sudah bersih. Nah, itu. Ini mentang-mentang panggilan panggilan dan itu bukti kasih sayang. Malah kalian sering melanggar biar sering dipanggil ya. Ini malah sering melanggar kepengen dipanggil. Ya sudah itu saja. Ya kita doa bersama. Kita doa bersama semoga kita semua umumnya yang lahir lusa, yang lahir bulan depan semuanya dapat berkah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Hujannya pindah di Pilih Lima karena Pilih Lima kurang air, kurang air hujan. Tapi kalau geser ke sana kebanyakan air. Masuk Sungai Musi. Nah, habis itu daerah Sungai Lilin, Bayung. Nah, kalau nggak percaya bukti dari Gajah Mati sampai ke Bayung hujan. Nah, dari sini buktikan dari Lubuk Lancang sampai ke Pangkalan Balestre hujan. Alhamdulillah di sini hujan sedikit. Nah, hujan sedikit biar yang ngantuk-ngantuk tadi biar hilang ngantuknya. Nah, hilang ngantuknya. Nah, berkat air hujan, kita pengajian memperingati Maulid Nabi, ngantuknya hilang, ilmunya bertambah. Ya.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.